Selamat datang di Yogyakarta Counseling Academy. Bayangkan situasi ini. Saya yakin Anda pasti pernah mengalaminya. Anda lagi duduk santai, mungkin di kedai kopi favorit Anda sore-sore. Iya, lagi anak-anak ngopi gitu kan. Nah, iya. Terus tiba-tiba, seorang teman karib Anda datang. Dia duduk di depan Anda, menarik napas panjang yang kedengarannya berat banget, dan mulai menumpahkan semua masalahnya. Mulai dari masalah tekanan kerjaan di kantor, konflik sama pasangan, sampai tagihan yang numpuk. Betul sekali. Semuanya tumpah ruah di meja itu. Nah, pertanyaannya untuk Anda yang lagi mendengarkan adalah, apa insting pertama Anda pada momen tersebut? Kalau Anda seperti kebanyakan manusia pada umumnya, insting pertama itu pasti pengen langsung terjun ngasih solusi. Pasti. Anda pengen segera ngasih nasihat supaya masalah teman Anda ini cepat selesai dan dia bisa senyum lagi. Tapi, sebenarnya kenapa sih kita selalu bereaksi kayak gitu? Respon masalah kayak sebuah teka-teki yang harus segera dipecahin. Oh, jadi kita melihatnya kayak puzzle gitu ya? Iya, betul. Ketika kita melihat seseorang yang kita pedulikan itu menderita atau kebingungan, ada rasa ketidaknyamanan emosional yang muncul di dalam diri kita sendiri. Ah, saya paham. Jadi otak kita otomatis beralih ke mode pemecahan masalah. Tepat. Otak kita melakukan itu semata-mata untuk menghilangkan ketidaknyamanan yang kita rasakan itu. Wah, ini menarik banget. Di sesi penjelajahan mendalam kita kali ini, kita akan membongkar insting otomatis tersebut. Misi kita hari ini adalah membedah sebuah dokumen panduan orientasi praktikum micro-counseling. Ya, spesifiknya dari modul Week 1 tentang orientasi dan piramida microskills EV. Modul untuk mahasiswa baru kan? Kita akan melakukan semacam riset total pada cara otak kita bekerja hari ini. Kita akan beralih dari mode pemberi nasihat yang terburu-buru menjadi pendengar yang empatik dan terstruktur. Transisi ini tuh krusial banget. Nggak cuma buat mahasiswa bimbingan konseling yang baru masuk kelas, tapi buat siapa saja dari Anda yang ingin komunikasinya benar-benar berdampak. Karena panduan ini dirancang dengan pendekatan berbasis keterampilan operasional kan? Iya, jadi alih-alih cuma berteori soal apa itu empati, dokumen ini merinci tindakan-tindakan fisik yang spesifik. Tindakan yang bisa langsung dilakukan untuk mempraktikkan empati itu. Tapi, sebelum kita membedah teknik-tekniknya lebih jauh, ada satu kesalahpahaman raksasa soal konseling yang harus kita bongkar dulu. Kesalahpahaman yang sering banget menjebak pemula. Di halaman awal dokumen panduan ini tertulis sebuah peringatan keras. Konseling itu bukan memberi nasihat, konseling bukan menggurui, dan konseling bukan menghakimi. Itu benar-benar memutarbalikkan persepsi populer di masyarakat kita. Banget. Panduan ini menyoroti akar kegagalan paling umum dari para pemula. Mahasiswa baru itu sering gagal di sesi-sesi awal justru karena mereka datang dengan keinginan yang terlalu menggebu-gebu untuk menolong. Ya, mereka sering mengukur nilai diri mereka sebagai konselor dari seberapa cepat mereka bisa nyodorin jalan keluar. Padahal, masalahnya, ketika Anda terburu-buru memberikan solusi, Anda memotong proses yang paling esensial bagi klien. Yaitu eksplorasi diri klien itu sendiri. Iya. Langsung dibongkar tanpa mau dengerin dulu deskripsi Anda tentang kapan suara aneh itu muncul. Pasti berantakan jadinya. Analogi yang pas banget. Tapi ya, secara psikologis, kita ini memang dikondisikan oleh lingkungan sosial untuk memperbaiki sesuatu. Supaya kita merasa berguna, kan? Betul. Saat teman Anda curhat dan menangis, udara di sekitar Anda tuh terasa berat banget. Memberi nasihat adalah cara tercepat bagi kita, ingat ya, bagi kita, bukan bagi mereka, untuk meredakan ketegangan itu. Jadi kita ngasih nasihat supaya kita sendiri berhenti ngerasa canggung. Wah, itu tamparan keras sih. Makanya, panduan ini menekan pentingnya membuang kebiasaan itu. Ellen Ivy punya konsep kunci untuk ini yang disebut intentionality atau kesengajaan. Kesengajaan. Maksudnya kita harus sadar penuh dengan apa yang keluar dari mulut kita. Lebih dari sekedar sadar. Setiap respons yang keluar dari mulut seorang konselor itu harus punya tujuan spesifik untuk klien. Bukan cuma reaksi refleks atau otomatis gitu ya? Betul, tepat. Coba kita ambil contoh kasus dari panduan. Bayangkan klien Anda bilang, saya merasa sangat bingung dengan masa depan saya. Kalau respons otomatis tanpa kesengajaan, pasti bunyinya kayak, ya udah, santai aja, semua orang juga pernah bingung kok, nanti juga ketemu jalannya. Nah itu dia. Itu respons yang sangat sering kita dengar kan? Sangat sering. Dan sejujurnya, respons kayak gitu justru menutup percakapan. Kayak kita nyuruh orang itu untuk berhenti merasa bingung detik itu juga. Bandingkan dengan respons yang disengaja. Konselor yang terlatih mungkin cuma akan merespons pendek,
bingung tentang arah masa depan Anda. Ia cuma memantulkan kembali ucapan kliennya ya. Iya, tujuannya sangat disengaja di situ. Dia memberi ruang agar klien menggali lebih dalam, apa sih arti kata bingung itu bagi dirinya sendiri? Respons kedua itu benar-benar ngebiarin pintunya terbuka lebar untuk cerita selanjutnya. Betul sekali. Kalau menahan diri dari ngasih nasihat adalah langkah pertama, pertanyaan logis dari Anda yang mendengarkan pasti, terus saya harus ngapain dong? Kalau saya diam aja, bukankah malah canggung? Nah iya, kan aneh kalau cuma diam. Disinilah kita membutuhkan yang namanya arsitektur mendengarkan yang terstruktur. Arsitektur inilah yang diperkenalkan dalam panduan sebagai piramida micro skills IV. Ini adalah sebuah hierarki keterampilan yang berjenjang. Berjenjang, berarti kita nggak bisa sembarangan lompat ya? Nggak bisa. Bayangkan Anda lagi membangun jalur kereta api. Anda nggak mungkin langsung ngejalanin keretanya. Harus pasang relnya dulu dong. Nah, level 1 di dasar piramida ini adalah proses meletakkan bantalan dan relnya. Ivy menyebutnya sebagai fondasi basic, attending and listening. Basic attending, membangun kehadiran fisik, mendengarkan secara aktif, dan observasi. Kayak seni untuk sekedar berada di sana secara utuh ya. Betul. Tanpa rel ini, kereta percakapan Anda pasti anjlok. Fungsi level 1 ini murni untuk membangun raport atau hubungan saling percaya. Masuk akal, klien nggak akan menceritakan akar masalahnya kalau mereka belum merasa aman sama kita. Nah, setelah rel ini terpasang kuat, barulah kita berani naik ke level 2, yaitu Basic Helping Skills. Disinilah kita mulai menjalankan keretanya perlahan-lahan ya. Iya, menggunakan alat-alat seperti pertanyaan terbuka dan tertutup, dorongan kecil, terus memparafrase, dan merefleksikan perasaan. Coba kita gali dikit alat-alat di level 2 ini. Bukankah bertanya itu hal yang gampang banget? Kenapa disampai jadi keterampilan khusus? Karena jenis pertanyaan itu sangat menentukan arah pikiran klien. Panduan ini secara tegas membedakan pertanyaan tertutup dan terbuka. Pertanyaan tertutup itu yang jawabannya cuma ya atau tidak kan? Betul. Kayak, apakah kamu marah padanya? Itu cuma menghasilkan jawaban ya atau tidak. Ini bikin sesi konseling terasa kayak interogasi polisi. Dan dinamika kekuasaannya jadi ada di konselor ya, bukan di klien. Tepat. Sebaliknya, pertanyaan terbuka seperti apa yang membuatmu merasa marah dalam situasi itu. Nah, ini memaksa klien untuk introspeksi. Mereka jadi pegang kendali atas ceritanya sendiri. Itu menjelaskan kenapa pertanyaan tertutup sering bikin obrolan jadi mandek. Ya, lalu di level 2 ini juga ada yang namanya paraphrasing atau memparafrase, mengulang kata-kata klien dengan kalimat kita sendiri. Kenapa teknik ini disebut punya efek psikologis yang kuat? Karena memparafrase itu bertindak sebagai cermin kognitif. Ketika seseorang lagi emosional, bagian amigdala di otak mereka tuh lagi ngambil alih. Mereka merasa kacau dan gak terstruktur pikirannya. Nah, ketika Anda memparafrase cerita mereka dengan tenang, misalnya Anda bilang, jadi Anda merasa diabaikan saat rapat tadi? Mereka mendengar realitas mereka sendiri divalidasi oleh orang lain. Wah, itu otomatis menurunkan pertahanan defensif mereka ya. Karena mereka merasa benar-benar didengar, bukan cuma direspons asal-asalan. Tepat sekali. Nah, kalau level 2 ini adalah alat-alat detektif untuk mengumpulkan kepingan masalah, kita naik ke level 3. Level 3 itu structuring ya, penataan struktur. Betul. Ini mencakup pengaturan tujuan dan model wawancara 5 tahap. Kalau level 2 tadi adalah mesin keretanya, level 3 ini adalah kemudi dan petanya. Supaya percakapannya punya arah yang jelas dan nggak cuma muter-muter bahas keluhan tanpa ujung. Iya. Setelah masalahnya terpetakan dengan jelas, piramida ini membawa kita ke level 4, yaitu influencing skills. Keterampilan mempengaruhi. Ini mencakup konfrontasi, interpretasi, dan reframing atau membingkai ulang masalah. Tujuannya untuk memfasilitasi perubahan pandangan klien. Betul. Tapi tunggu dulu, saya harus ngasih sanggahan di sini. Kata mempengaruhi dan konfrontasi ini kedengarannya lumayan berisiko. Bukankah bahaya kalau mahasiswa pemula mencoba mengkonfrontasi pola pikir seseorang? Keraguan Anda itu sangat beralasan. Dan justru itulah alasan kenapa keterampilan ini diletakkan di level 4 yang posisinya dekat dengan puncak piramida. Oh, jadi nggak boleh dipakai sembarangan di awal? Sama sekali nggak boleh. Dan konfrontasi dalam konteks micro-counseling ini bukan serangan agresif atau adu argumen kayak di debat televisi ya. Terus maksud konfrontasinya gimana?
Konfrontasi di sini berarti menunjukkan ketidakselarasan dalam cerita klien, tapi dengan cara yang sangat lembut. Contohnya kayak gimana tuh? Misalnya Anda bilang Anda sangat ingin lulus tepat waktu, tapi di sisi lain Anda juga bilang Anda sering membolos kelas akhir-akhir ini. Jadi konselor nggak nyuruh klien berubah, konselor cuma nyorotin kontradiksinya supaya klien sadar sendiri. Betul. Dan ini hanya, garis bawahi ya, hanya bisa dilakukan dengan aman kalau fondasi kepercayaan di level 1 tadi sudah sekuat baja. Kalau fondasinya belum kuat, pasti kliennya langsung tersinggung. Melihat hierarki ini, rasanya masuk akal kenapa pemula sering gagal. Iya, mereka suka lompat-lompat. Melompat langsung ke level 4 untuk mencoba mengubah klien tanpa ngebangun kepercayaan di level 1. Itu kan kayak mencoba salto punggung sebelum Anda bisa berdiri seimbang pakai 2 kaki. Pasti akan jatuh dan malah mencederai hubungan terapeutik itu sendiri. Sepakat. Dan akhirnya, di puncak piramida ada level 5, integration atau integrasi. Ini adalah tahap master, di mana konselor nggak lagi kaku mikirin, aduh ini saya harus pakai teknik apa ya? Semuanya udah mengalir secara natural. Mereka bisa menggabungkan keterampilan dari level 1 sampai 4 secara luas, menyesuaikan dengan kebutuhan klien, dan yang paling penting, mereka menemukan gaya otentik mereka sendiri. Menariknya, di dokumen sumber kita ini, ada satu elemen yang terus diulang sebagai pengikat seluruh level piramida, yaitu empati. Empati itu ibarat nyawa atau benang merahnya. Katanya, tanpa empati, ngulang kata-kata klien di level 2 itu cuma akan kedengaran kayak burung beo mekanis. Tapi saya penasaran nih, Penasaran soal apa? bukankah empati itu sifat bawaan lahir? Maksud saya, ada orang yang dari sananya peka banget, dan ada yang memang terlahir cuek bebek. Apakah kita sungguh-sungguh bisa mengajarkan orang untuk jadi empatik melalui kelas praktikum? Ini perdebatan yang klasik banget ya. Tapi panduan ini menjawabnya dengan prinsip utama micro skills itu sendiri. Prinsip yang mana tuh? Konsep micro counseling itu dibangun di atas premis bahwa keterampilan komunikasi itu sistematik, observable, dan learnable. Terstruktur, bisa diamati, dan bisa dipelajari. Tepat, dalam pelatihan ini, empati nggak dibiarkan menjadi sebuah perasaan magis yang abstrak. Empati didekonstruksi menjadi perilaku fisik yang spesifik. Oh, jadi empati itu punya wujud fisik yang bisa diukur. Punya. Empati diterjemahkan menjadi tindakan yang disengaja. Misalnya, postur tubuh yang sedikit condong ke depan untuk menunjukkan ketertarikan. Oh iya, gestur tubuh ya? Terus kontak mata yang rileks dan konsisten. Nggak jelalatan, tapi juga nggak menatap tajam kayak lagi mengintimidasi klien. Anggukan kepala juga termasuk nggak? Termasuk banget. Anggukan kepala yang ritmenya ngikutin alur cerita klien. Serta nada suara yang otomatis melembut saat klien cerita hal yang sedih. Wah, itu perspektif yang sangat melegakan sih. Berarti meskipun mahasiswa merasa dirinya kaku atau kurang peka secara alami, mereka bisa melatih otot empati mereka. Bisa banget. Mereka tinggal sengaja ngelakuin perilaku-perilaku terobservasi ini berulang-ulang sampai akhirnya jadi kebiasaan baru. Berarti empati ini benar-benar kayak keahlian teknis main gitar ya? Bakal makin halus seiring berjalannya latihan. Betul. Dan mengingat level 1 ini adalah fondasi penentu, materi orientasi minggu pertama ini benar-benar mau nurunkan teorinya ke bumi. Ya, ada satu latihan spesifik yang disebutin buat mahasiswa, yang kalau dipikir-pikir, bagi sebagian dari kita rasanya kayak siksaan. Anda pasti merujuk ke latihan mendengarkan 3 menit itu? Betul. Latihan yang kelihatannya sepele tapi menjebak banget. Anda yang lagi dengerin, coba bayangin ini. Cobalah dengerin teman Anda bercerita selama 3 menit penuh, tanpa memberikan saran, tanpa memotong, dan tanpa menceritakan pengalaman Anda sendiri. 3 menit penuh, cuma mendengarkan. Mulut rasanya pasti gatel banget pengen bilang, coba deh kamu lakuin ini, atau, wah sama, aku juga pernah digituin. Bagi seseorang yang terbiasa jadi pusat obrolan atau terbiasa jadi problem solver, 3 menit diam itu bakal terasa kayak 3 jam. Lama banget pasti. Terus untuk nyiptain ketidaknyamanan, mahasiswa harus ngalamin sendiri betapa besarnya ego mereka yang pengen ikut campur. Itulah yang di dunia pendidikan disebut experiential learning ya. Belajar dengan cara merasakan langsung benturannya. Tepat. Anda jatuh, Anda ngerasain sakitnya, Anda belajar. Terus, gimana proses ini difasilitasi di dalam kelas supaya nggak jadi ajang kebingungan massal? Panduan ini ngurai tahapan kelasnya lumayan detail loh.
Iya, mahasiswa kan nggak langsung disuruh praktek buta gitu aja. Dosen bakal mulai dengan ice breaking reflektif. Memancing kesadaran awal ya, dengan nanya gimana sih kebiasaan mereka kalau ada teman curhat. Betul. Terus, ada sesi demonstrasi langsung yang krusial banget. Dosen bakal merankan sosok konselor buruk. Oh, yang mainin HP, motong omongan, terus ngecek jam tangan, terus itu ya? Nah itu, baru setelah itu, dosen merankan konselor baik yang mendemonstrasikan postur empati level 1 tadi. Ngasih contoh yang buruk itu strategi yang brilian sih, karena mahasiswa pasti ngelihat pantulan diri mereka sendiri di situ. Mereka jadi sadar sama kebiasaan buruknya. Nah, setelah observasi, barulah mereka masuk ke latihan inti. Berlatih berpasangan ya. Kalau di ranah akademik sering disebut dyadic practice. Betul, satu orang jadi konselor, satu lagi jadi klien yang menceritakan masalah ringan tapi sungguhan. Terus mereka harus ngelakuin role play ini dan merekam obrolannya ya. Iya, direkam untuk kemudian ditranskripsi kata berkata. Transkrip ini nanti dikaji bareng-bareng. Buat ngelihat mana respons yang beneran dorongan, mana pertanyaan terbuka, dan mana yang cuma reaksi otomatis gitu. Betul sekali. Jujur aja, ngurai percakapan kata per kata itu pasti mengintimidasi banget. Anda diawasi, direkam, terus dikritik sama teman sekelas. Bagi pemula, ini pasti memicu kecemasan kalau mereka bakal bikin kesalahan fatal. Sangat wajar kalau mereka cemas. Tapi panduan ini menciptakan jaring pengaman buat mereka. Jaring pengaman seperti apa? Panduan ini sangat tegas ngatur suasana kelas lewat kontrak belajar. Sebelum simulasi dimulai, ada aturan etika dasar yang mengikat semua orang. Oh, yang pertama kerahasiaan ya. Kerahasiaan itu nomor 1. Apapun masalah pribadi yang diangkat sama klien di latihan, haram hukumnya keluar dari pintu kelas. Itu bikin klien berasa aman. Terus aturan lainnya? Nomor 2, saling menghargai. Dan nomor 3, sikap tidak menghakimi. Ini nyiptain area yang benar-benar bebas risiko. Jadi kalau salah ngomong, nggak bakal langsung dihakimi teman sekelas. Iya, dosen juga nekenin kalau mahasiswa nggak dituntut untuk tampil sempurna di minggu pertama. Melakukan respons yang canggung atau salah milih kata tuh hitungannya wajar ya? Sangat wajar, itu bagian dari kurikulum. Yang dinilai di tahap ini tuh cuma kesediaan mereka untuk hadir sepenuhnya buat rekan mereka. Lingkungan yang aman secara psikologis itu memang satu-satunya tempat di mana skill baru bisa tumbuh. Kita udah nelusurin panjang lebar nih, Mulai dari alasan kenapa kita hobi banget ngasih solusi, terus ngebongkar mekanika piramida IV dari rel dasar sampai kemudi percakapan. dan ngelihat gimana keterampilan ini diuji di kelas. Tapi ada satu langkah pamungkas yang disyaratkan dokumen ini. Untuk memastikan mereka benar-benar bermutasi dari teman ngobrol biasa jadi pendengar profesional ya. Langkah apa itu? Langkah pamungkasnya adalah kewajiban bikin tugas refleksi diri. Esai pendek itu ya, di akhir minggu pertama. Betul, sekitar 200-300 kata dengan topik spesifik. Gaya saya ketika mendengarkan orang lain. Jadi ini bukan tugas merangkum teori dong. Bukan sama sekali, ini tugas untuk membedah diri sendiri. Apa aja pertanyaan yang harus mereka jawab di refleksi itu? Mereka dipandu untuk nanya ke diri sendiri, apakah saya selama ini lebih sering mendominasi percakapan pakai nasihat? Atau pas orang lain lagi ngomong, apakah saya benar-benar dengerin? Atau dalam hati saya malah sibuk nyusun kalimat balasan? Nah, itu poin yang sering banget kejadian. Mereka juga disuruh nulis apa kekuatan komunikasi alamiah mereka dan titik buta mana yang harus segera diperbaiki. Tugas refleksi ini pada dasarnya tuh kayak naruh cermin besar di depan wajah kita sendiri sebelum kita berani jadi cermin buat emosi klien kita ya. Metafora cermin itu pas banget, karena kalau kita nggak sadar sama ekspresi, nada, dan kebiasaan buruk kita sendiri, kita bakal mendistorsi bayangan klien. Kita malah ngerusak proses pemulihan mereka ya. Pada akhirnya, micro skills ini, baik itu postur yang condong ke depan, memparafrase atau merumuskan pertanyaan terbuka, itu bukan cuma trik mekanis. Bukan sekedar hafalan dari buku teks buat memanipulasi obrolan kan? Bukan. Keterampilan ini, kalau dilatih terus-menerus, bakal bertransformasi jadi cara hadir kita sebagai manusia. Teknik-tekniknya cuma kendaraan, tapi bahan bakar utamanya tetap kehadiran kita yang utuh di depan manusia lain. Tepat sekali. Wah, dan itu membawa kita ke penghujung penjelajahan mendalam kita kali ini. Untuk Anda yang mendengarkan, mari kita tarik benang merahnya. Kita udah belajar kalau konseling yang efektif, atau bahkan obrolan sehari-hari yang bermakna, itu nggak pernah dimulai dari kehebatan Anda merangkai kata-kata solusi.
Semuanya selalu berakar dari fondasi level 1 piramida Ivy. Mendengarkan dengan sengaja. Menahan godaan egois buat langsung memperbaiki masalah orang lain cuma demi kenyamanan kita sendiri. Dan ngejadiin empati sebagai perilaku yang bisa diamati. Ingat ya, kalimat kunci dari panduan ini, keterampilan paling mahal dalam komunikasi bukanlah bagaimana Anda berbicara, tapi bagaimana Anda mendengarkan. Jadi kalau Anda mulai ngerasa gatal pengen nyela dan ngasih petuah bijak pas teman curhat, tahan nafas Anda sebentar. Berlatihlah jadi wadah yang aman. Seringkali orang yang cerita tuh sebenarnya udah tahu solusi masalahnya kok. Mereka cuma butuh ruang resonansi biar bisa dengerin isi kepala mereka sendiri. Dan sebagai penutup penjelajahan kita, saya mau ninggalin satu pemikiran provokatif buat Anda bawa ke kehidupan nyata. Silahkan. Kalau keterampilan paling transformatif dalam sesi terapi profesional ternyata hanyalah mendengarkan secara aktif, tanpa menghakimi, dan tanpa buru-buru ngasih solusi, bayangkan efek domino yang bisa terjadi kalau Anda praktekkan ini di luar kelas konseling. Di rumah, di kantor, di mana aja. Betul. Apa yang bakal terjadi kalau malam ini Anda nerapin aturan dengerin ini ke pasangan Anda yang lagi capek pulang kerja? Atau ke anak Anda yang lagi frustrasi sama PR-nya? Atau ke rekan kerja Anda besok pagi? Pasti dinamikanya bakal berubah drastis. Akankah lingkaran kehidupan kita jadi lebih minim perdebatan dan jauh lebih kaya akan pengertian? Silahkan Anda coba tantangan mendengarkan 3 menit tadi dan saksikan sendiri perubahannya. Sampai jumpa di penjelajahan kita selanjutnya.